Selamat datang calon siswa baru SMK Negeri 3 Malang. Saya Widodo Pangestu dari bidang otomotif, mengajar di bidang keahlian teknik kendaraan ringan. Selama di SMK Negeri 3 Malang, saya pernah mengikuti pelatihan di Astra Daihatsu Motor dengan basic di technician. Dan prestasi terbaik saya pernah mengantarkan siswa menjuarai Daihatsu Student Skill Contest 2019 di tingkat provinsi Jawa Timur. Oke, selamat bergabung calon siswa baru SMK Negeri 3 Malang. Nama saya Suwono, saya pengajar dari teknik perbaikan bodi otomotif. Saya pernah mengikuti pelatihan chassis di Mitsubishi dan satu kali juara 3 tingkat nasional. Selamat bergabung di SMK PGR 3 dan sukses. Hai, nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya mengajar di bidang teknik otomotif. Untuk jurusannya dan keahliannya saya mengajar di perbaikan bodi otomotif. Saya pernah mengikuti pelatihan di Auto 2000 untuk prestasi, pernah mengantarkan siswa kami untuk melaksanakan lomba pengecatan tingkat Asia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selamat bergabung di Bodi Otomotif Skarika. Perkenalkan, nama saya adalah Yudi Effendi. Biasanya saya di SMK PGR 3 Malang dipanggil dengan Pak Yudi. Pelatihan yang pernah saya ikuti selama ini, selama bergabung di SMK PGR 3 Malang, yaitu tune up mobil, injeksi. Terus prestasi yang saya dapatkan, saya pernah yaitu menjadi guru di SMK PGR Malang, khususnya untuk menyalurkan anak-anak untuk bisa bekerja di dunia industri. Salam sukses di SMK PGR Malang, mari kita semuanya bisa bergabung di PGRI 3 Malang. Sukses berdisiplin. Nama saya Nurwanto Sujarwo dari Kompetensi Keahlian Otomotif, khususnya di teknik kendaraan ringan. Selama ini saya sudah mengikuti pelatihan di Kramayuda Brand Motor, kemudian di PT Suzuki Mobil untuk bidang otomotif. Sedangkan untuk prestasi masih sebagai pembimbing lomba kompetisi siswa tingkat Jawa Timur di bidang otomotif. Selamat bergabung di SMK 3 Malang. Semoga sukses bersama SMK 3 Malang. Salam sukses by disiplin. Halo, saudara-saudara otomotif. Saya Tri Indrotomo dari SMK PGRI 3 Malang. Saya di jurusan otomotif, teknik kendaraan ringan. Pelatihan saya di Daihatsu Jakarta, kemudian prestasi saya sebagai juara Daihatsu nasional. Terima kasih, selamat bergabung. Halo, assalamualaikum. Salam SMK bisa. Salam dari kami, Skarika, Sukses by Disiplin. Saya nama Widodo, bidang otomotif, jurusan TKR, teknik kendaraan ringan. Pernah mengikuti pelatihan di salah satunya yang saya laksanakan yaitu di Toyota Astra 2000 di Waru ya selama 3 minggu. Kemudian prestasi yang saya dapatkan membimbing LKS ya, tingkat Kota Malang itu mendapatkan peringkat 3, alhamdulillah. Itu profil dari kami ya. Untuk salam SMK bisa. Salam PGRI 3, sukses by disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Oke, selamat pagi sobat siswa baru Skarika. Kali ini ketemu dengan saya Widodo Pangestu. Kebetulan saya sendiri sih ada di bengkel otomotif. Nah, buat kamu yang jurusan otomotif pasti penasaran ada apa aja sih di otomotif itu. Dan kebetulan sebenarnya ini adalah rumah saya sendiri. Tapi kalau pengen yang tahu lebih detail, kita lebih baik ketemu yang punya rumah nih. Kita perkenalkan ya, selamat pagi Pak Sajidin. Selamat pagi. Ini kebetulan dari Kepala Bidang Otomotif nih. Nah, mungkin bisa diperkenalkan Pak staf-stafnya atau pejabatnya yang ada di bidang otomotif Pak. Silakan. Nih ada 3 orang ya teman-teman. Terima kasih. Apa kabar siswa Skarika khususnya otomotif? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajidin. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Otomotif. Di otomotif ada 3 program keahlian, yaitu
teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, dan teknik bodi otomotif. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Muhammad Firman Diansyah, biasa dipanggil Pak Firman, selaku kepala bengkel yang ada di otomotif. Di sebelah kanannya lagi ada Mas Lukman Purwanto sebagai teknisi khususnya di program keahlian teknik kendaraan ringan. Oke, teman-teman nih, ada 3 orang sebenarnya di sini yang menjadi punya dudukan sendiri-sendiri ya. Tentunya ada Pak Sajidin dari kepala bidang. Bisa dilihat name tag-nya di baju nih. Lalu ada Pak Firman, kepala bengkel, lalu ada Mas Lukman, teknisi. Nah, ini Pak, kalau menurut saya sih mungkin adik-adik calon siswa baru bisa dijelaskan apa sih masing-masing tugasnya. Kalau kabin itu, lalu kabin sama teknisi tugasnya bagaimana Pak? Baik, saya selaku kabin di sini akan merencanakan sebuah proses belajar mengajar yang ada di otomotif khususnya, mulai dari pelaksanaan kurikulum implementatif yang ada di otomotif SMK PGRI 3 Malang. Kurikulum ini kita ambil melalui perkawinan antara dunia usaha dan dunia industri yang akan kita implementasikan pada Sekarika dengan tujuan agar ketika belajar di SMK PGRI 3 Malang di otomotif khususnya, pada saat kita terjun ke dunia usaha dan dunia industri akan lebih bisa mengikuti teknologi yang ada di industri. Nah, sedangkan untuk Pak Firman ini selaku kepala bengkel di SMK PGRI 3 Malang, tugas dan tanggung jawabnya adalah memanajemen semua kegiatan yang ada di bengkel, mulai dari praktek, kegiatannya, keseluruhannya yang ada di bengkel ini. Itu adalah tanggung jawab Pak Firman selaku kepala bengkel. Sedangkan untuk Mas Lukman, sini adalah sebagai partner yang ada pada bengkel TKR khususnya yang akan menata bengkel ini secara sedemikian rupa sehingga kita nyaman belajar di sini dan tuntutan kurikulum serta proses pembelajarannya yang ada di sini lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Oke, udah jelaskan penjelasannya nih sobat calon siswa baru. Oke, menurut saya sih gampangannya kalau Pak Sajidin ini itu nanti yang mengatur hampir semua sistem pembelajaran nih. Jadwal misalkan kamu duduk di ruang mana, gurunya nanti siapa. Kalau kamu ada masalah dengan nilai dan sebagainya, pasti nanti urusannya sama Pak Sajidin. Ya, tapi saya sarankan janganlah punya masalah seperti itu. Nah, kalau Pak Firman itu nanti urusannya sama alat yang ada di bengkel, betul gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Lalu Mas Lukman itu partnernya. Nah, kenapa? Ya namanya alat itu kan butuh perawatan ya teman-teman, namanya maintenance. Nah, kalau perlu perawatan, ada alat yang harus dirawat, diperbaiki, nanti yang maintenance adalah Mas Lukman, tentunya dari koordinasi dengan Pak Firman. Tuh, catat tuh ya. Oke, saya mau bertanya sih Pak ya, saya mau bicara pertama sama Pak Kabeng dulu nih. Ya. Pak Kabeng, Pak Firman, nih ingat-ingat Kabengnya Pak Firman. Halo. Nah, Pak Firman, rumahnya mana nih Pak Firman? Saya di Malang. Oh iya, enggak, saya enggak niat rampok kok, saya cuma tanya aja sih. Yang rumahnya Sumpil Gang 1 Pak ya? Gang 2. Oh, Gang 2 maaf. Bisa sih nanti main-main ke beliau ya. Oke, gini Pak Firman, saya mau bertanya terkait peralatan sih. Iya. Pasti namanya anak otomotif, kalau di bengkel belajarnya tidak luput dengan praktek dan berhubungannya dengan alat praktek atau media. Betul. Ada nggak prosedurnya kalau kita mau praktek itu bagaimana Pak? Nah, prosedurnya anak-anak harus berkoordinasi dulu dengan pengajar. Nah, kita mau praktek apa nih? Nah, setelah itu ya adik-adik menuju ke Mas Lukman untuk mengambil form peminjaman alat. Nah, setelah form peminjaman alat diisi, kemudian ditandatangani oleh pengajar. Kemudian jangan lupa di situ ada kode peralatan sehingga nanti tidak sampai peralatan ini dipakai oleh 2 kelas yang bersamaan. Nah, nanti setelah tertanda tangan oleh guru pengajar, maka adik-adik akan ketemu saya untuk saya tanda tangani dan langsung menuju ke Mas Lukman untuk mengambil alat. Dan jangan lupa alat itu harus dicek. Nah, harus dicek apakah alat itu berfungsi dengan baik atau tidak, sehingga nanti adik-adik bisa praktek dengan maksimal gitu. Oke, Mas Lukman, ada tambahan? Oke, gini, ini saya tanya nih Pak Lukman nih, Pak Lukman apa sih, siapa namanya, Pak Firman nih ya. Misalkan dari adik-adik calon siswa baru udah praktek lama di sini kan ya, udah berjalan 3 bulan. Ketika praktek ya mungkin ada keteledoran lah dari pengecekan atau pas pengembalian gitu ya.
apabila nih kalau si teman-teman sudah baru nih atau sudah jadi siswa SMK PGRI 3 Malang, ada alat praktek yang satu mungkin hilang, yang kedua mungkin rusak. Nah, itu ada prosedurnya atau bagaimana Pak? Atau langsung ganti gitu kah? Langsung siswanya DO gitu kah? Itu bagaimana Pak? Mungkin Mas Lukman atau Pak Firman? Oke, ya jadi kalau ketika adik-adik menggunakan peralatan, nah tadi sudah saya jelaskan, sebelum peralatan itu dibawa ke kelas, maka peralatan itu silakan dicek apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Ketika tidak normal, maka silakan ditukarkan ke Mas Lukman sebagai teknisi di TKR. Nah, jika alat itu rusak, maka nanti adik-adik harus mengisi formulir kerusakan alat. Nah, ketika alat itu bisa diperbaiki, maka kita perbaiki. Nah, jadi adik-adik tidak usah khawatir. Kemudian, jika alat itu hilang, silahkan bisa dicari dulu. Siapa tahu alat itu mungkin terjatuh, mungkin terselip. Nah, jadi silahkan adik-adik diusahakan kalau praktek alat itu dijaga sebaik mungkin sehingga nanti bisa bertahan lebih lama. Oke, itu ya teman-teman ya, catet tuh, makanya jangan asal kalau mau pakai alat. Oke, gini, sekarang kita ke Pak Kabid lagi nih, Pak Sajidin, Pak. Mau tanya sih, tadi kan dijelaskan sama Bapak kalau di otomotif itu ada 3 jurusan. Ada teknik kendaraan ringan, lalu ada teknik bodi otomotif, ada teknik bisnis sepeda motor. Saya mau tanya ke teknik kendaraan ringan dulu Pak. Kalau kita masuk bengkelnya nih ya, lalu ada kelihatan tuh kayak jalur hijau tuh, lalu ada lem yang warna kuning kayak gini. Lalu sering saya lihat tuh bangunannya ada ornamen warna merah. Apakah itu salah satu tanda bahwa kita kerjasama dengan salah satu merek atau produsen otomotif enggak Pak? Baik, sesuai penjelasan yang di awal tadi bahwa kita sudah melakukan perkawinan dengan dunia usaha dan dunia industri. Di apa yang dilihat mulai marking, tanda hijau, tanda kuning, ini adalah standar yang sudah diterapkan karena adanya perkawinan SMK PGRI 3 Malang dengan industri. Sebut saja ya kita sebut Daihatsu. Karena Daihatsu ini selain kita disupport oleh sebuah alat peraga praktek, tapi kita juga harus menerapkan sesuatu yang sudah ada di bengkel Daihatsu sehingga nantinya pada saat anak-anak nanti entah itu praktek kerja industri, entah itu sudah melaksanakan proses kerja atau direkrut oleh Daihatsu, kita tidak akan mengalami kesulitan karena sudah terbiasa di bengkel SMK PGRI 3 Malang ini terbiasa dengan keadaan yang ada di Daihatsu. Oke, mantap tuh teman-teman. Jadi ente tuh kalian semua disiapkan bagaimana caranya belajar sesuai standar Daihatsu. Gurunya juga tentunya Pak ya. Mungkin ada berapa sih guru sih Pak yang biasanya sering ngajar di jurusan teknik kendaraan ringan? Ya sebutkan beberapa aja lah Pak yang di sini sih. Pada teknik kendaraan ringan kita ada 8 guru yang khusus untuk mengajar di teknik kendaraan ringan dan ke-8-nya semuanya sudah tersertifikasi oleh Daihatsu, sudah pernah ikut training di Daihatsu semua, sehingga pada saat nanti mengajarkan materi terutama tentang Daihatsu, tentang aplikasi yang ada di sini semua, itu nanti beliau-beliaunya tidak akan merasa kesulitan karena sudah di training dan disertifikasi oleh Daihatsu. Wih, mantap. Bengkelnya sertifikasi tuh, lalu gurunya udah disertifikasi tuh standar Daihatsu. Pak Firman nih, bengkelnya sudah disertifikasi Daihatsu ya? Sudah. Ada buktinya nggak nih? Ada. Yuk, senior, lihat. Oke, kita lihat cek tadi teman-teman. Adik-adik kalau jalan di jalur hijau ya, seperti ini ya. Nah, jalur hijau. Oke. Ya, ini adik-adik. Nah, ini bengkel kita sudah tersertifikasi dengan akreditasi A. Nah, jadi adik-adik nggak usah khawatir untuk fasilitas yang ada di bengkel TKR ini. Oke. Ini mendapatkan akreditasi A kayak gini nih, bisa dijelaskan nggak kesulitannya gimana sih Pak? Atau langsung kita Daihatsu datang, tiba-tiba ngasih oke akreditasi A SMK PGRI gitu, atau ada proses panjangnya nggak Pak? Kalau prosesnya cukup panjang nih Pak. Jadi dari Daihatsu itu memang tidak mudah memberikan akreditasi A. Yang jelas dilihat dari luas bengkel, kemudian apa saja yang ada di bengkel. Nah, terutama peralatan apa saja yang ada di bengkel. Jadi
kebetulan peralatan yang ada di bengkel TKR ini kita sudah update sampai di tahun 2020. Jadi jangan khawatir, mobil keluaran 2020 alatnya pun bisa kita cek di sini. Nah, itu adik-adik. Mantap ya. Ini barusan yang kalian lihat tuh ada bekas masih proses pengerjaan pengecatan. Nah, kemarin tuh pengecatannya di sini. Karena yang bengkel tempat pengecatan di sana itu baru aja dipakai sih, kita nanti polesnya di sini. Nah, siapa yang ngerjakan? Ya pasti ada teknisinya si Mas Lukman. Oke, sini agak dekat. Mas Lukman, ini bisa ceritain nggak sih? Ini sebenarnya ruangan apa? Ini sepertinya privasinya Mas Lukman nih. Bisa ceritain nggak nih? Gini adik-adik ya, ini sebenarnya ruang penyimpanan alat yang dari bentuknya itu minimalis, kecil, jadi bisa dimasukkan ke lemari-lemari. Kalau yang besar-besar seperti engine stand ada di gudang sana. Kalau yang kecil-kecil penyimpanannya di lemari sini biar lebih tertata. Nanti untuk kode-kode yang ada di lemari ini, di mading sudah mewakili. Jadi nanti ngisi kartu peminjaman alatnya bisa melihat di mading, nggak perlu masuk ruangan saya. Oke. Nih Mas. Kita lihat ini ada alat yang ditaruh di dinding gini ya. Kenapa sih harus dikasih angka-angka nomor kayak gitu, Mas? Gini ya, ini kenapa dikasih nomor dan dikasih marking? Tujuannya nanti kita biar mudah untuk pengecekannya. Nanti jika misalkan ini saya ambil aja nomor 12 ya, ini kunci T10 ya, misalkan ini diambil. Nah, kita tanpa harus melihat semuanya jumlahnya ada berapa, kita melihat dengan mata saja kita sudah langsung tahu. Oh, nomor 12 nggak ada. Nah gitu, tujuannya seperti itu biar mudah untuk pengecekannya. Nanti bisa ditempel, contohnya seperti ini. Nah nanti ini nggak ada, dikasih gantungan gini. Nah contohnya seperti ini. Oh, nomor 12 nggak ada. Kelihatan kemana? Dibawa oleh TKR kelas 10 TKRB. Nah gitu. Oke nih ya, sobat-sobat siswa baru nih. Nanti kalau kalian mau pinjam alat, dapat tugas piket pinjam alat, nanti carinya Mas Lukman di sini nih. Nanti biasanya form peminjaman alat ambilnya di Mas Lukman di sini. Ya tempatnya Mas Lukman jangan lupa di sini. Kalau mau nanti ke toilet atau apa, ada tulisannya lah, gampang itu. Tapi diingat yang penting wajahnya Mas Lukman yang paling muda di antara kita berdua. Oke. Yuk kita explore ke ruangan-ruangan yang lain teman-teman. Ada beberapa spot menarik kok. Oke Pak Firman, ini lanjut kita bahas media sama alat nih. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Mungkin nanti adik-adik sambil kita explore. Ini di sebelah kiri. Nah di sana itu banyak atau ada beberapa bagian engine atau bagian kendaraan yang sedang diangkat dari kendaraannya nih. Itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Lalu di ruangan atas tuh ada namanya ruangan overhaul nih teman-teman. Apa sih ruangan overhaul itu maksudnya? Mungkin Pak Firman bisa jelasin. Jadi gini adik-adik, jadi ruang overhaul ini adalah ruang yang diperuntukkan untuk membongkar engine ketika engine itu atau komponen yang lain mengalami kerusakan. Nah bisa kita lihat di sini. Nah, ini salah satu engine dari Grid Xenia yang mungkin yang terbaru ya, yang terbaru. Nah ini kita lepas dari mobilnya, kita taruh di stand untuk dibongkar. Sama siapa? Sama adik-adik tentunya. Nah di sini ada beberapa mesin yang nantinya adik-adik akan bisa praktekkan untuk membongkar. Jadi tidak hanya adik-adik belajar di mobil yang utuh nih, mobil kita bongkar, mesinnya kita tempel sini, gitu kan, keren kan? Kemudian di sini ini ada bisa kita lihat ada transmisi dari Hino. Nah ini adik-adik pasti penasaran nih gimana nih menggerakkan sebuah mobil tanpa adanya benda yang mendorong. Nah ini mekanismenya di sini bisa kita lihat adik-adik di sini. Nah ini salah satu mekanisme penggeraknya kenapa mobil itu bisa bergerak dan berpindah antara gigi 1 sampai gigi 5. Kemudian di sini ada beberapa transmisi yang nantinya juga adik akan bongkar praktek ketika di bengkel SMK 3 Malang. Wih, mantap nih teman-teman. Oke, jadi saya ambil kesimpulan tadi bahwasanya nih mesin yang ini nih
Ini adalah salah satu mesin punyanya Grid Xenia. Grid Xenia itu perlu kalian ketahui. Cobalah Google Grid Xenia itu Xenia keluaran tahun berapa. Nah, keluarannya kurang lebihnya di rentang 2018 ke atas teman-teman, atau 2016 ke atas lah. Dan Xenia yang baru nih juga pakainya mesinnya tipe ini. Ada dua tipe, 1NR 2NR. Dan yang beruntungnya karena kita bekerjasama dengan Daihatsu, kita punya dua-duanya nih teman-teman. Mantep kan tuh? Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Sajidin dulu. Oke, sobat siswa baru, kembali lagi ke Pak Sajidin. Barusan dijelaskan tuh sama Pak Firman ya, engine apa aja tuh yang bisa kita pelajari di sini. Lalu ada tadi yang saya menonjol tuh, ada bantuan dari Hino juga buat transmisi. Nah, tapi ini ada satu hal yang juga bisa mengalihkan perhatian saya. Kebetulan ada Pak Sajidin, kita tanya-tanya itu dia hal yang membuat saya tertarik. Kita ke sana Pak ya? Boleh Pak ya? Oke. Nih teman-teman. Nah, ini saya heran juga, nih Pak. Kenapa sih saya ketika di sini, pasti nanti ada kakak juga, ada dua mobil. Kebetulan mobilnya berjajar. Itu ada tulisannya yang ini dari baju besar gitu ya. Yang sana ada tulisannya Auto 2000 Peduli Pendidikan. Nah, bisa di situ. Nah, ini. Oke, itu ya. Nah, bagaimana ceritanya nih Pak? Dua perusahaan otomotif terbesar sih se-Indonesia tuh bisa kerjasama dengan kita. Kebetulan dua-duanya ngasih mobil. Mungkin Pak Sajidin bisa menjelaskan Pak. Ya, ini adalah unit Daihatsu Terios untuk Asia Tengah ya, Arab Saudi dan sekitarnya. Pabriknya bisa dilihat ke kiri, tapi secara manajemen semuanya itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Di PT Pak ya? Ya, setir kiri. Itu kalau setir kiri ke barat-baratan tuh men, bisa dilihat tuh. Nah, setir kiri bos. Nah, jadi PT Astra Daihatsu Motor itu memberikan satu unit ini kepada SMK PGRI Malang berkat apresiasinya terhadap akreditasi bengkel kita yang A yang tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Firman. Kita mendapatkan satu unit utuh ini, sudah ada beberapa part yang di cutting, tujuannya untuk mempermudah kita dalam mempelajari semuanya yang ada di sini. Ini nanti kita eksplor semua. Dan jangan khawatir kalau ini nanti rusak, tidak apa rusak, kita perbaiki lagi. Wih, ada teknisinya canggih tuh Mas Firman tuh. Oke Pak, kalau yang ini Pak. Dan misalnya Auto 2000 Peduli Pendidikan. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah sama juga, ini adalah bentuk apresiasi bahwa kita salah satu penyumbang terbanyak untuk teknisi Auto 2000 se-Indonesia di angkatan pertama. Ini salah satu yang menyumbang teknisi itu, sehingga dari pihak Auto 2000 memberikan sebuah donasi. Ini adalah mobil bekas THS ya, take home service-nya itu diberikan kepada Skariga. Harapannya Skariga khususnya otomotif mampu mendidik anak-anaknya baik itu secara disiplin maupun secara pengetahuan dan kemampuan di bidang akademis. Oke, jadi kita lanjut ya. Bahas mobil. Kita boleh bahas tentang apa pembelajaran. Apalagi sekarang kan udah hampir 4 bulan ini. Pembelajaran di rumah di sekolah untuk saya kan udah itu udah off. Nah, kalau di SMK PGRI khususnya otomotif, ada nggak prosedur belajar daring yang beda dengan yang lain atau ada prosedurnya sendiri? Bagaimana nih Pak? Ya, jadi prosedur daring untuk pembelajaran produktif otomotif khususnya kami akan menyajikan sebuah sajian yang sangat khusus untuk anak-anakku. Yang jelas ini beda dengan model sekolah-sekolah lain. Jadi meskipun kita daring, kami akan mencoba memvisualisasikan hal tersebut seolah-olah anak-anak bertemu langsung dengan gurunya masing-masing, sehingga ketika memahami tentang materi yang kami sajikan seolah-olah memang belajarnya tidak di rumah, tapi tervisualisasi bahwa belajarnya tetap seperti atau seolah-olah di sekolah. Oke, berarti ada kayak tips trik khusus untuk apa kita praktek atau perbaikan kendaraan itu Pak ya? Itu nanti disajikan untuk anak-anak dan bisa dilihat sama orang-orang lain tentunya. Ya, pastinya seperti itu. Sajiannya ini sekarang sedang dibuat oleh tim otomotif dan juga secara visual sudah ada timnya sendiri, jika sajiannya nanti akan beda dan yang jelas akan lebih menarik dibandingkan dengan yang lain.
Semoga nih dengan lihat video-video dari rekan-rekan otomotif, sobat siswa baru sekalian bisa mempraktekkan tips and triknya bagaimana memperbaiki kendaraan di rumah masing-masing. Bagi yang punya mobil tuh boleh tanya-tanya, boleh banget. Betul Pak ya? Oke, Pak, ini yang otomotif sudah kita bahas, Pak. Tadi kan katanya otomotif kita punya itu 3 TKR udah kita bahas, kupas tuntas, bengkelnya mana, tempat prakteknya mana. Sekarang yang body itu gimana tempatnya, Pak? Oke, bisa kita langsung aja menuju ke bengkel body. Oke, kita langsung ketemu di bengkel body ya. Ini Pak bengkel bodinya. Nah, Seperti inilah bengkel body salah satu. Ya, sini ya. detail dan lebih jelasnya silakan Pak tanya ke penghuninya sendiri. Pak Firman, Pak Firman ya, ketemu lagi sama Pak Firman nih teman-teman. Itu yang satunya bisa dikenalkan Pak Firman. Lagi ngapain ini? Nah, ini namanya Mas Husni. Jadi beliau ini teknisi dari jurusan bodi otomotif dan teknik sepeda motor. Nah, beliau ini prestasinya cukup banyak. Jadi beliau ini adalah salah satu alumni dari SMK PGRI 3 Malang yang menjuarai Honda Skill Contest tahun berapa Mas? Tahun 2014 di level Jawa Timur. Nah, ini salah satu alumni terbaik dari SMK PGRI 3 Malang. Nah, jadi kalau adik-adik nanti mau meminjam alat atau mau praktek, pasti nanti akan berhubungan dengan Mas Husni ini. Orangnya ganteng, juga belum menikah juga. Nah, jadi ini ya, jadi nanti adik-adik tidak usah sungkan. Nah, Masnya sangat friendly sekali, jadi ramah, murah senyum. Nah, gitu Pak. Oke, kamera coba di shoot nih sekeliling ruangan nih sama mobilnya, coba di shoot kayak apa sih ruangannya. Nah, nih teman-teman kita lihat. Ini adalah mobil Suzuki Baleno. Baleno, keluaran terbaru teman-teman. Kalau nggak salah produksinya tahun 2018-an ke atas lah, ya. Nah, saya mau tanya nih Pak Firman, dapat media ini kita beli atau gimana? Sama sini. Nah, kebetulan ini udah dipotong semua. Nah, itu untuk tempat praktek. Nah, untuk alat praktek. Ini mobil ini gimana ceritanya bisa punya beli kah? Langsung dipotong nggak sayang tuh? Gimana Pak? Mungkin penjelasannya Pak. Nah, ini adik-adik. Jadi mobil ini merupakan bantuan dari PT Indomobil dalam rangka kerjasama SMK PGRI 3 Malang dengan PT Indomobil. Nah, jadi adik-adik jurusan bodi jika mau praktek nanti juga akan berhubungan dengan Suzuki Baleno ini. Nah, jadi pintunya sudah ada separuh Pak ini pintunya. Nah, ini sudah tidak ada pintunya untuk memudahkan adik-adik praktek untuk di kendaraan. Tapi ini nyala Pak ya mobilnya ya? Nyala. Nyala. Nanti coba lah, tapi jangan dibuat tempat tidur loh teman-teman ya. Oke, ini ada satu pertanyaan sih. Ini ruangannya kok bisa terang kayak gini kayak Indomaret ya teman-teman. Ini apa ini sebenarnya ruangan apa sih Pak? Ini merupakan ruangan spray booth. Jadi ruangan ini dikhususkan untuk praktek pengecatan. Sehingga dalam praktek pengecatan adik-adik hasilnya nanti akan lebih maksimal ketika dilakukan di spray booth ini. Oke, mantap teman-teman. Ini namanya ruangannya spray booth, jangan lupa. Bukan speed booth loh ya. Oke, ini mantap ya. Kalau ruang teorinya sebelah Pak ya? Teorinya sebelah. Oke, kalau ruang teori ngapain sama aja paling ya. Berarti kita lanjut kemana nih Pak? Ke bengkel teknik sepeda motor. Oke, ini satu tempat terakhir yang wajib kita kunjungi dan harus tetap pantengin terus channelnya. Oke ya, sekarang kita ke bengkel TSM. Ini kelasnya kelas industrinya. Nah, kerjasamanya sama Yamaha. Tadi kan di body. Pertama tadi TKR, body, sekarang di Yamaha. Oke, kita masuk. Ini bengkelnya nih. Nah, oke. Langsung aja kita ketemu lagi sama Pak Firman. Adalah bengkelnya. Direkam Pak ini. Nah, ini sama Pak Firman ya. Oke Pak, ini kelasnya kelas Yamaha Pak ya? Iya. Oke, jadi udah lama Pak kerjasama dengan Yamaha? Kita dengan Yamaha
sudah 2 tahun Pak ya. Yang sebelumnya kita dengan Suzuki. Oke, berarti memang ruangannya harus bisa ada selang-selang kayak gitu Pak ya? Iya, ada standarnya. Ada itu selang-selang tuh itu ada standarnya seperti di bengkel resmi. Coba sih teman-teman kalau udah punya motor servisnya bengkel resmi, bengkelnya mirip kayak gini nggak? Ada yang bawah namanya backlift. Oke, teknisinya Mas Husni juga. Oke, sini Mas. Nah ini saya sangat suka dengan satu orang ini. Orangnya humoris, tampan, menggoda ya, apalagi alumni dengan prestasi terbaik ya dikatanya Pak Firman. Oke, karena mau tanya nih Mas, alumni kan, alumni TSM juga kan kebetulan. Berarti penghuni ruangan ini selama 3 tahun, pernah ya? Pernah 3 tahun. Oke, saya mau tanya sih sebagai seorang siswa TSM yang pernah merasakan apa sih kira-kira persiapan yang harus dilakukan sebelum praktek di bengkel ini dan apa aja kira-kira prosedurnya? Itu bisa jelaskan Mas? Ya, untuk pertama-tama kita waktu masuk ke kelas ya. Kalau dulu ya waktu kelas masih kerjasama dengan Suzuki. Kelas yang unggulan di sini adalah Suzuki. Waktu zaman saya dulu. Jadi ketika kita masuk, APD yang digunakan harus sesuai, pakai sepatu safety, pakai wear pack. Selain yang tidak pakai wear pack tidak akan boleh masuk ke ruangan bengkel saat praktek. Begitu, dan juga kita harus membawa lap. Lap ini berfungsinya untuk pertama mengelap tangan ketika praktek. Ketika tangan nanti kena oli atau apapun itu, kita bisa pakai lap itu. Yang kedua, bisa kita gunakan alas duduk ketika teori di dalam bengkel. Kalau di dalam bengkel kan kita nanti lesehan ya, jadi kita butuh alas duduk biar tidak kedinginan. Itu. Ada lagi yang ditanyakan atau? Oke, selain SOP standarisasi awalnya APD apa aja tuh, kalau punya sepatu safety pakai wear pack, gelas pakai masker sekali lagi. APD itu alat pelindung diri ya teman-teman. Oke, gini Mas. Saya lihat di beberapa motor yang ada di sini, ketika mau diservis itu langsung sini aja ya. Ada tulisannya on service. Yang pertama, yang kedua ada selalu ditempatkan di posisinya di atas nih, yang warna merah, yang namanya backlift. Itu bisa dijelaskan kenapa sih kalau servis harus diletakkan di backlift itu Mas? Ya, kita ketahui sendiri kenapa di atas backlift. Seperti namanya backlift, pengangkat sepeda. Jadi alat ini nanti memudahkan teknisi atau mekanik dengan posisi jongkok, bisa dalam posisi jongkok, setengah dan berdiri. Jadi memudahkan. Kita tidak perlu di bengkel umum kita bungkuk-bungkuk, kita tidak perlu di sini. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa agar memudahkan diri kita saat praktek gitu. Oke, mantap teman-teman. Jadi backlift itu seperti yang dikatakan tadi, mempermudah posisi kita saat bekerja. Kan juga kita bisa dibilang tinggi badan orang tidak sama kan ya? Betul ya, betul. Bisa memudahkan agar kita tidak gampang sampai. Jadi bagaimana caranya? Peralatan kita sudah distandarkan sesuai dengan permintaan industri ini teman-teman. Oke, masih penasaran kan? Oke, saya kira untuk peralatan mungkin kamu lebih baik menunggu waktu yang tepat untuk datang langsung ke sini, tanya-tanya langsung, menikmati langsung bagaimana suasana di bengkel ini. Oke, sebelum kita akhiri saya mau tanya terakhir sih, ada 2 pertanyaan untuk Pak Kepala Bidang kita. Oke Pak, gini Pak, saya setir. Nih Pak, yang mau tanyakan sih, tadi kita sudah bahas selebihnya bengkel bagaimana, alatnya seperti apa, kerjasamanya dengan siapa aja. Ini Pak, yang belum saya tanyakan tentang prestasi. Tadi kan sempat disinggung Mas Husni, salah satu alumni terbaik yang berprestasi. Kira-kira selama ini prestasinya kita itu apa aja sih Pak? Ya, di otomotif selain para siswa, guru kita itu juga punya prestasi yang cukup luar biasa. Di antaranya adalah juara regional Jawa Timur untuk Daihatsu SMK Skill Contest. Itu ada guru, ada siswa. Ya, ini salah satu gurunya yang berprestasi adalah ini. Yang juara di tingkat Jawa Timur. Yang tahun sebelumnya ada Patri Endratomo juga berprestasi di tingkat Jawa Timur. Dan yang sebelum-sebelumnya pernah ada bahkan di tingkat nasional untuk yang Toyota
Siapakah itu gurunya? Wih, presentasi dulu lah. Nah, kalau ke siswa, kita biasanya di lomba kompetensi siswa itu hadir di semua bidang, di otomotif khususnya itu memang kita cukup bicara banyak di tingkatan baik itu provinsi maupun tingkat nasional. Oke, teman-teman yang perlu ketahui LKS Provinsi Jatim kemarin Bodi juara berapa? Jadi juara 2, Juara 2. Oke. Jadi tadi ada yang perlu saya sampaikan nih faktanya tentang jurusan bodi otomotif. Kalian yang sudah masuk bodi jangan sampai misal. Kenapa? Ini fakta ya, silakan dicek di Google atau berita manapun bahwasanya Kota Malang adalah salah satu kota penyumbang karoseri terbesar. Tahu karoseri kan? Itu adalah pembuatan bodi bus. Contoh Adi Putro, Korodadi, Yalamas, Tentrem, Hartono. Ada 5, belum karoseri yang kecil-kecil. Nah, tetapi fakta dan kenyataannya di lapangan, jurusan bodi otomotif di Kota Malang hanya di SMK PGRI 3 saja teman-teman. Jadi yang sudah masuk jurusan bodi jangan sampai menyesal dan pindah jurusan. Pelajari secara maksimal, peluang kerja sudah menanti kalian. Oke Pak ya. Oke Pak, terakhir juga dari saya pesan khusus untuk para siswa yang akan masuk jurusan otomotif. Apa sih Pak sebenarnya kiatnya biar sukses itu apa? Yang pertama, marilah kita sekolah di SMK di PGRI 3 Malang dengan hati tulus, ikhlas, bukan atas paksaan atau bukan atas dasar keterpaksaan. Ya, dan kami dari otomotif siap untuk membimbing kalian semua untuk menuju sukses luar biasa. Wih, mantap ya. Oke. Jadi teman-teman ingat, sekolah itu adalah untuk masa depan diri sendiri, bukan untuk yang lain. Maka dari itu persiapkan mental serta persiapan diri kalian masing-masing ya. Jangan terpengaruh teman, lingkungan dan sebagainya. Karena sekali lagi sukses by disiplin. Oke Pak ya. Mungkin sekian kita ngobrolnya sudah panjang lebar. Kita sampaikan selamat datang dan selamat bergabung buat adik-adik jurusan teknik otomotif. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.